Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Setiawan, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Pertama saja, yaitu definisi dan konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos jiwa, ide atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Tema-tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual adalah pemikiran yang dilakukan perseorangan, isme atau paham, gerakan intelektual, periode, dan pemikiran kolektif. Hal yang mendorong munculnya pemikiran intelektual. Dalam arti yang luas, sejarah intelektual dapat diartikan sebagai pokok masalah, data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pemikiran manusia. Bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filsuf, seniman, penulis, dan ilmuwan. Secara intelektual juga mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya pemimpin-pemimpin kebudayaan, mencoba mengerti hubungan antara masyarakat yang cenderung mengikuti serta berkepentingan dengan ide-ide tersebut pada masyarakat yang tidak sama sekali. Beberapa komponen dari sejarah intelektual terdapat dalam penulisan sejarah yang dapat ditelusuri sampai ke zaman Yunani. Herodotus ketika membahas kepercayaan agama orang-orang Mesir, dan Thucydides ketika membedakan sifat nasional orang-orang Athena dan Sparta. Ternyata kedua-duanya menulis sejarah intelektual. Jadi kajian sejarah ini telah cukup lama dan dasar-dasar pengkajiannya telah ada di masa lampau. Dalam hal ini 3. Ruang lingkup sejarah intelektual. Ruang lingkup sejarah intelektual adalah dimulai dan diawali dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ditemukan dan dikembangkan oleh orang-orang pandai di zamannya. Sedangkan ditemukan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari lahirnya filsafat, karena filsafat merupakan unsur dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah intelektual diperlukan pengetahuan tentang sejarah filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Aksiologi merupakan cabang filsafat atau ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksian atau nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Dalam aksiologi ada dua komponen mendasar, yakni etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Wahyu ilahi dan supranatural. Wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari rasio Vatikan kedua, yakni memiliki pokok-pokok mendasar mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja, dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyingkapan dari Allah sendiri kepada manusia. Supranatural, supa yang berarti atas, dan nature yang berarti alam. Pertama kali digunakan pada tahun 1520 sampai 1530 Masehi. Adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas dan di luar alam. Supranatural seringkali dikaitkan dengan paranormal atau okkultisme.
Hal ini berbeda dari konsep tradisional dalam beberapa agama seperti Katolik yang menganggap mukjizat merupakan adik adikodrati atau supranatural. Pemikiran intelektual Prasokrates. Kaum Prasokrates adalah pemikir Yunani pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi yang memperkenalkan cara baru untuk menyelidiki dunia dan tempat umum manusia di dalamnya. Mereka dikenal di zamannya dahulu sebagai filsuf dan ilmuwan pertama dari tradisi barat. Sebelum zaman Prasokrates, pandangan dunia Yunani kuno dibentuk oleh mitologi dan pilihan pembuka di bawah ini menggambarkan lagi tema mitologis penting yang ditanggapi oleh para filsuf Prasokrates. Yang pertama, oleh Hesiod, adalah bisa menciptakan dalam kosmos penciptaan dalam kosmos dimulai sebagai kekacauan yang kemudian melahirkan bumi, dunia bawah, cinta dan malam. Masing-masing dipersonifikasikan sebagai dewa primordial ini. Pada gilirannya melahirkan makhluk ilahi lainnya. Yang kedua, oleh Homer, menyatakan sungai Oceanus mengelilingi bumi dan dari pencairannya matahari, bulan dan bintang-bintang naik dan turun. Yang ketiga, oleh Homer menggambarkan bagaimana para dewa mengawasi urusan manusia, menghakimi perilaku kita dan campur tangan sesuai keinginan mereka. Pemikiran intelektual masa Sokrates. Adapun filsafat pemikiran Sokrates, diantaranya dia menyatakan adanya kebenaran objektif. Dalam membenarkan yang objektif, ia menggunakan metode tertentu yang dikenal dengan metode dialektika, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Tujuan dari metode itu adalah mengajarkan setiap orang untuk mencari keberanian. Sikapnya itu merupakan reaksi terhadap sofisme yang merajalela pada waktu itu. Yang menarik dari karakteristik Sokrates itu adalah kemampuannya membahas ide-ide dan keyakinan dengan segala macam profesi. Menurut Sokrates, manusia pada dasarnya baik yang mempunyai tujuan hidup dari pandangan etik dan rasional. Sokrates sampai pada sikap hidup yang penuh dengan rasa keagamaan. Menurut keyakinannya, menderita keimanan lebih baik daripada berbuat zalim. Pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno Helenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme secara umum menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Pemikiran filsafat Helenisme adalah filsafat Yunani untuk mencari hakikat sesuatu atau sebab pemikiran untuk mencari sesuatu kebenaran atau kebenaran yang terjadi pada masa Yunani kuno. Peralihan filsafat Yunani menjadi filsafat Helen Romawi disebabkan terutama oleh seseorang yang bernama Alexandros, murid Aristoteles. Tindakannya yang imperialis menyatukan seluruh dunia ke dalam satu kerajaan Mediterania, bahkan Imperium Persia, kekaisaran terbesar yang pernah disaksikan dunia diremukan Iswat 3 pertempuran. Keadaan demikian menyebabkan filsafat Yunani bukan lagi murni produk asli Yunani, tetapi telah berpengaruh oleh budaya bangsa lain. Filsafat Yunani pada masa Helen Romawi dalam garis
besarnya dapat dibagi dua, masa etik dan masa religi. Periode etik, periode ini terdiri dari 3 sekolah filsafat, yaitu Epikuros, Stoa, dan Skeptis. Sejarah pemikiran di Cina. Sejarah pemikiran di Tionghoa telah berlangsung selama beberapa ribu tahun. Yang paling awal sering dianggap bermula dari satu Qing, buku perubahan, suatu bunga, sampai peramalan kuno yang menggunakan suatu sistem 64 heksogram untuk menuntun tindakan. Sistem ini diciptakan oleh Raja Won sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, dan karya tersebut menggambarkan karakteristik, konsep, dan pendekatan filsafat Tionghoa. Zaman musim semi dan zaman musim gugur dan periode negara berperang menandai masa peralihan dalam sejarah Tiongkok ketika peraturan-peraturan lama dihapus, tetapi juga tidak ada peraturan baru yang diciptakan. Di dalam kondisi masyarakat yang kacau akibat perang saudara serta menguatnya persaingan politik, banyak orang-orang yang mulai mencari cara bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini memungkinkan komarnya pemikiran-pemikiran bebas dan munculnya berbagai sekolah filsafat. Ya, itulah materi singkat saya mengenai sejarah intelektual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.